Malam itu, angin mendesir perlahan melewati celah-celah dedaunan. Di pinggir sebuah desa tua yang hampir dilupakan peta, berdirilah sebuah rumah besar berarsitektur Belanda, tua, rapuh, dan selalu terlihat lebih gelap dari bangunan manapun di sekitarnya. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong, ditinggalkan oleh pemiliknya yang terakhir secara misterius. Namun semua berubah ketika Dimas, seorang pemuda berusia 28 tahun, mendapat kabar bahwa ia mewarisi rumah itu dari pamannya yang tak pernah ia kenal, Pak Wibowo. Dimas yang baru saja kehilangan pekerjaan di kota, melihat warisan itu sebagai berkah di tengah badai. Ia datang bersama adiknya, Rani, untuk melihat langsung rumah yang katanya penuh nilai sejarah dan bisa direnovasi menjadi villa. Aku nggak percaya hantu-hantuan. Ini rumah besar, lokasi strategis, dan gratis pula, ucap Dimas sambil tertawa kecil di dalam mobil tuanya yang memasuki gerbang rumah tua itu. Tapi begitu pintu kayu berat itu dibuka, hawa dingin aneh langsung menyergap. Seperti ada yang mengintai mereka dari balik kegelapan lorong panjang rumah itu. Pagi hari setelah mereka tiba, Dimas mulai membersihkan halaman depan. Sementara Rani, yang sejak semalam merasa tidak nyaman, memutuskan menjelajah bagian dalam rumah. Di lantai 2, ia menemukan sebuah kamar yang pintunya terkunci dari luar. Saat hendak memanggil Dimas, tiba-tiba suara perempuan menangis terdengar lirih dari balik pintu kamar itu. Rani membeku, napasnya tercekat. Ia menempelkan telinga ke daun pintu. "Tolong, aku masih di sini." Suara itu sangat jelas. Tapi ketika Dimas datang dan memaksa pintu itu terbuka, tak ada apa-apa di dalam. Hanya ruangan kosong berdebu, dengan cermin besar di sudut dan ranjang tua yang usang. Anehnya, suhu ruangan itu jauh lebih dingin dari bagian rumah lainnya. Di dinding, terdapat ukiran kayu berbahasa Belanda yang artinya kira-kira, "Jangan bangunkan yang tertidur. Jangan ganggu yang telah dikunci." Rani tidak bisa tidur. Di malam pertamanya di rumah warisan itu, ia mendengar langkah kaki berat di atas loteng. Dimas yang tidur di ruang tamu tidak mendengar apa-apa. Pukul 3 pagi, lampu kamar Rani tiba-tiba mati. Gelap. Ia bangun untuk menyalakan senter di ponsel. Tapi sebelum sempat menyalakan, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok tok tok. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bekas jari yang panjang dan kurus tercetak jelas di kaca jendela. Dari dalam. Keesokan harinya, pagi-pagi, Rani membujuk Dimas agar pergi dari rumah itu. Tapi Dimas justru kesal. "Jangan penakut, Ran. Itu cuma sugesti kamu aja. Rumah ini peluang emas." Namun hari itu, saat membersihkan ruang bawah tanah, Dimas menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah buku tua yang penuh dengan simbol aneh dan tulisan tangan Pak Wibowo sendiri. Salah satu halaman tertulis, "Kutukan akan hidup kembali jika keturunan darah masuk ke rumah ini. Ia tidak akan pergi hingga janji lama ditepati. Dan harga yang harus dibayar adalah nyawa." Malam ketiga, saat hujan deras mengguyur desa, terdengar jeritan dari kamar Rani. Dimas berlari ke atas, namun menemukan kamar adiknya kosong, jendela terbuka, tirai sobek, dan di cermin besar kamar itu, tertulis pesan dengan darah. "Dia sudah diambil. Kau selanjutnya." Kilatan petir menyambar langit malam saat Dimas memandangi tulisan berdarah di cermin besar kamar Rani. "Dia sudah diambil. Kau selanjutnya." Dimas menjerit memanggil adiknya. Suaranya menggema di dalam rumah tua yang kini terasa seperti jerat tak terlihat. Ia memeriksa seluruh kamar, berlari keluar rumah, bahkan menelusuri halaman dan sumur tua yang sudah ditutup semak-semak. Tapi Rani tidak ditemukan. Anehnya, tidak ada jejak kaki di luar jendela. Tak ada tanda-tanda paksa. Hanya cermin itu, seolah menjadi portal antara kenyataan dan dunia lain. Dimas duduk di depan cermin itu hingga fajar menyingsing, memegangi buku tua yang ia temukan kemarin. Di halaman berikutnya dari buku itu, ia membaca tulisan yang membuat bulu kuduknya meremang. Cermin itu adalah pengikat. Siapa yang menatapnya dengan mata kosong akan terpanggil. Tapi darah keluarga yang membawa kutukan
menjadi pintu terbuka bagi mereka yang terpenjara. Keesokan paginya, seorang pria tua datang mengetuk pintu. Namanya Mbah Rono, tetua desa yang dulu konon ikut membakar bagian belakang rumah ini di masa silam. Ia mendengar kabar Dimas telah pindah ke rumah warisan. "Aku tahu kau nggak akan percaya, Nak," ujar Mbah Rono dengan mata yang penuh keprihatinan. "Tapi tempat ini bukan rumah. Ini penjara untuk makhluk yang sudah dikunci lebih dari 100 tahun lalu oleh orang Belanda yang juga leluhurmu." Dimas menegang. "Maksud Mbah, leluhurku yang tinggal di sini?" "Ya, keturunan darah Van der Wijck. Ia menikah dengan wanita pribumi, dan dari situ lahirlah kutukan itu. Anak-anaknya satu persatu menghilang secara misterius. Terakhir, pamanku sendiri ikut membakar gudang belakang karena suara tangisan anak kecil dari ruang bawah tanah tak pernah berhenti." Dimas menunjukkan buku tua warisan pamannya. Mbah Rono memicingkan mata saat membaca halaman yang berisi gambar lingkaran merah di depan cermin besar. Ini segel darah," katanya. "Jangan kau hapus atau bersihkan lantai kamar Rani. Lingkaran itu menjaga makhluk dalam cermin tetap terkurung. Tapi kalau sudah mulai muncul pesan darah, berarti batas segel mulai melemah." Dimas pucat. Ia teringat. Pagi kemarin ia sempat mengepel lantai kamar itu karena merasa lengket. Mungkinkah ia yang telah menghapus segel itu? Malam itu, Dimas kembali ke kamar Rani. Ia duduk di depan cermin dengan segelas air garam dan bacaan doa yang diberikan Mbah Rono. Namun cermin itu kembali berulah. Uap dingin muncul dari permukaannya. Wajah Rani terlihat samar, pucat, menangis, seolah sedang dikurung di balik kaca. Tapi di belakangnya ada sosok perempuan bergaun putih. Rambut menutupi wajah, dengan tangan yang menjulur panjang mencengkeram bahu Rani. "Dimas, tolong aku." Suara Rani lirih, langsung keluar dari permukaan cermin. Tanpa sadar, Dimas memukul cermin itu dengan botol. Retakan kecil muncul. Tapi justru dari celah itu, tangan kurus penuh darah mulai merayap keluar. Satu lagi dihilangkan. Dimas terlempar ke belakang. Tubuhnya menabrak dinding. Saat sadar, tangan itu sudah tak ada. Tapi luka di lantai dari cakaran kuku jelas tertinggal. Dan yang lebih mengerikan, dari balik retakan cermin terdengar suara. "Sudah satu, tinggal satu lagi. Darah Van der Wijck akan lunas malam ini." Dimas gemetar. Ia sadar ini bukan hanya tentang rumah. Ini adalah perburuan darah, kutukan keluarga yang belum selesai. Dan satu-satunya cara menyelamatkan Rani adalah dengan masuk ke dalam cermin itu, atau menghancurkan pengikat kutukannya. Gudang belakang yang pernah dibakar. Dengan membawa lampu minyak, buku tua, dan keberanian setipis silet, Dimas berjalan menuju gudang yang ditumbuhi semak belukar. Bau hangus masa lalu masih menyelimuti udara. Tapi di balik tumpukan kayu lapuk, ia menemukan pintu kayu tua, terkunci rapat dengan rantai berkarat. Dari balik celah pintu, terdengar bisikan. "Kau datang tepat waktu, warisanmu belum selesai." Pintu kayu tua di belakang rumah itu tampak seperti tak pernah dibuka selama puluhan tahun. Rantainya berkarat, tapi saat Dimas menyentuhnya, rantai itu terlepas sendiri, seolah memang menunggu keturunan Van der Wijck membuka segel terakhir. Suasana berubah dingin, bahkan napas Dimas membentuk embun. Di dalam gudang, tercium bau anyir, campuran tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang lebih mengerikan. Busuknya dendam yang belum selesai. Ia melangkah masuk. Lampu minyak di tangannya bergetar, seakan enggan menuntunnya lebih jauh. Di sudut ruangan, ia menemukan altar kayu tua, ditutupi kain putih yang dipenuhi bercak darah kering. Di atasnya, ada boneka tua berwajah menyeramkan, dijahit dengan rambut manusia dan kain lusuh. Di sekeliling altar, tergurat lingkaran darah dengan simbol-simbol aneh, sama seperti di buku pamannya. Lalu, ia melihatnya. Wajah Rani, terkurung dalam cermin kecil di atas altar. Matanya sayu, tubuhnya seperti roh yang membeku. Tapi bukan hanya Rani yang ada di sana. Terdapat puluhan wajah anak kecil, wanita, dan pria. Semua keturunan Van der Wijck yang hilang dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
Dimas membuka buku tua dan membaca bagian akhir. Untuk memutus kutukan, darah keturunan terakhir harus memilih. A. Mengorbankan dirinya untuk menyatu dengan jiwa-jiwa yang terkurung. B. Menghancurkan cermin pemujaan dan membakar boneka pengikat, meski jiwa mereka yang diambil bisa tak kembali. Dimas harus memilih. Ia tahu, kalau ia hancurkan boneka itu, Rani mungkin tidak bisa diselamatkan. Tapi jika ia menyerahkan dirinya, kutukan akan berhenti, dan Rani akan bebas. Di saat ragu itulah, bayangan tinggi menjulang muncul dari belakang altar. Sosok wanita bergaun putih dari cermin besar, matanya hitam, tubuhnya melayang, dengan kuku-kuku panjang yang meneteskan darah. Aku telah menunggu 100 tahun, sekarang giliranmu. Tiba-tiba, Dimas teringat kalimat Mbah Rono. Kutukan bisa dihentikan dengan pengorbanan. Tapi hanya yang rela, bukan karena takut. Dimas berdiri tegak. Ia menatap boneka itu dan berteriak, "Aku pilih aku yang menggantikan adikku." Saat itu juga, ruangan berguncang. Cermin kecil di atas altar retak. Sosok wanita mengerang marah. Tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Jiwa-jiwa yang terkurung satu persatu dilepaskan, termasuk Rani. Tubuh Dimas jatuh tak sadarkan diri. Rani, yang tiba-tiba terbangun di lantai kamar atas, langsung berlari keluar menuju gudang, menemukan abangnya tergeletak dalam lingkaran darah yang mulai pudar. Ia menangis, memeluk tubuh Dimas yang tak bergerak. Namun detik berikutnya, Dimas membuka mata. Tapi bukan seperti sebelumnya. Pandangannya kosong, hitam, dan bibirnya berbisik lirih. Aku tidak sendirian lagi. 3 bulan kemudian, rumah warisan itu telah dibeli oleh pengembang dan dirobohkan. Rani kini tinggal di kota, sendirian. Tapi setiap malam, ia masih sering mendengar suara Dimas memanggil dari balik cermin kecil di rumah kontrakannya. Dan di cermin kamar mandinya. Setiap pukul 3 pagi, muncul tulisan kabur yang sulit dihapus. Kutukan tak pernah berakhir, hanya berpindah.